Selamat sore teman-teman pencinta bola dan mix parlay atau single bet ya, dimanapun kalian berada. Kita kembali ke prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, yakni pada edisi 10 sampai dengan 11 Juli 2023. Oke, dan bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru atau terupdate dari channel ini ya. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Sementara laga atau prediksi kemarin silahkan seperti biasa dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing ya. Oke, seperti biasa 4 laga yang akan saya bahas untuk laga malam nanti atau dini hari, dimana 3 laga saya ambil dari Liga Profesional Argentina dan 1 laga saya bahas dari Brasil Serie B ya. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama. Ada dari Liga Profesional Argentina di babak 24 ada Barca Central yang akan berhadapan dengan Argentinos Junior ya. Oke, di sini peluang kemenangannya masih terlihat cukup besar ke Argentinos JRS sebagai tim tamu, sementara 2 pemain dari Barca Central yang tidak akan bermain, dan 2 pemain juga dari Argentinos JRS yang tidak akan bermain atau absen ya. 5 hasil pertandingan tadi, Barca Central sendiri tampil dengan performa yang terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kalah. Sementara untuk Argentinos JRS sendiri juga hampir sama, tampil cukup bagus, 2 meraih juga 2 kali kemenangan, 1 kali seri, namun mengalami 2 kali kekalahan. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara kedua tim ini baru bertemu 1 kali, dan dimana laga dimenangkan oleh Argentinos Junior dengan skor 3-1 ya. Posisi peringkat mereka saat ini, di mana Argentinos Juniors ada di peringkat 10 dengan 33 poin, sementara Barca Central saat ini ada di peringkat 15 dengan 30 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita analisa atau bahas bersama untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir antara Barca Central dengan Argentinos Juniors, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini. Saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Argentinos Juniors, cukup di handicap min 1/4 gol dan di under 2 1/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sadari, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Selanjutnya ada Colón Santa Fe yang akan berhadapan dengan Belgrano. Oke, di sini peluang kemenangannya masih terlihat tipis ke Colón Santa Fe sebagai tuan rumah, dan 1 pemain dari Colón Santa Fe yang tidak akan bermain atau absen, 3 pemain juga dari Belgrano yang akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Colón Santa Fe di 5 laga terakhirnya hanya tampil cukup buruk, hanya meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara Belgrano sendiri tampil terbilang cukup bagus, 2 kali menang juga, namun mengalami juga 3 kali kekalahan ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Colón Santa Fe dengan Belgrano 2 kali menang, Colón Santa Fe hanya 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang ya. Posisi peringkatnya saat ini, Belgrano ada di peringkat 9 dengan 34 poin, sementara Colón Santa Fe ada di peringkat bawah yakni peringkat ke-25 dengan 24 poin ya. Oke, dari sedikit ringkasan atau penjelasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Colón Santa Fe dengan Belgrano, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Belgrano dengan menahan Colón Santa Fe di 0,5 atau di setengah gol, dan di under 2 1/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sedia. Oke, lanjut lagi, ada Boca Junior yang akan berhadapan dengan Huracan ya, dan di sini peluang kemenangannya memang cukup besar ke Boca Junior sebagai tuan rumah. 2 pemain dari Boca Junior yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Huracan juga terlihat 1 pemain yang akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Boca Junior tampil dengan cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah di 5 laga terakhir. Sementara Huracan sendiri tampil dengan performa yang cukup buruk, hanya meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri ya, 1 kali seri dan 4 kali kalah ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Boca Junior dengan Huracan, di mana Boca Junior 3 kali menang, sementara Huracan 1 kali menang, dan di pertemuan terakhir mereka meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini, Boca Junior ada di peringkat 11 dengan 32 poin, sementara Huracan ada di peringkat bawah yakni peringkat ke-27 ya dengan 19 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan kita atau analisa kita untuk 5 laga terakhir antara Boca Junior dengan Huracan, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Boca Junior, cukup di handicap min 0,5 atau di setengah gol, dan di over 1/3 ya, atau hampir 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sedia. Lanjut untuk prediksi yang terakhir, 1 laga saya ambil dari Brasil Serie B, ada Villanova yang akan berhadapan dengan Victoria ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangannya masih jelas terlihat memang lebih ke Villanova ya. Sementara dari Villanova full tim, namun dari Victoria terlihat ada 4 pemain yang akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir di Villanova tampil terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Victoria sendiri tampil juga terbilang cukup bagus, 2 kali menang, namun juga mengalami 3 kali kekalahannya.
Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Villanova dengan Vitoria, di mana Villanova 1 kali menang dan Vitoria 3 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang ya. Oke, posisi peringkat saat ini Villanova ada di peringkat ketiga dengan 31 poin, sementara Vitoria saat ini ada di peringkat 5 dengan 28 poin ya. Oke, dari sedikit analisa atau ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir antara Villanova dengan Vitoria, saya lihat untuk peringkat juga cukup dekat ya untuk kedua tim ini. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Villanova ya, cukup di dekat 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Jika kita saat ini jika masih ragu, silahkan dikoreksi kembali. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman yakin dengan prediksi saya, silakan teman-teman ambil, dan jika masih ragu, silakan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP dan salam olahraga. Sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya.